Sebelum teman-teman Sehat, Bu. mahasiswa Sehat, Bu. ya, senang sekali ya saya bisa bergabung lagi dengan kalian dari jarak yang jauh. Iya, Bu. Kangen sekali, Bu, dengan Anda, Bu. Lama tidak bertemu. Mudah-mudahan materi hasil bermanfaat ya. Oke, ya banyak. Saya dengar semua teman-teman pada stres kuliah ya, karena pandemi ini kan pasti tugas itu numpuk semua di rumah. Nggak cuma pekerjaan rumah tangga ya, tidur kepikiran tugas kuliah, nanti lagi makan juga kepikiran tugas kuliah. Jadi tugas itu pasti banyak sekali. Saya bisa memahami itu karena tugas ibu rumah tangga juga banyak. Ya, jadi Anda mengalami stres, betul. Semua peserta di sini mengalami stres. Jika iya, berarti teman-teman berada di tempat yang tepat. Oke, jadi kalau kalian bilang seperti apa sih stres itu? Kok dikit-dikit, aduh aku stres nih, aduh aku pusing nih, aduh tugasnya banyak jadi stres nih. Jadi sebenarnya kita kenali dan pahami dulu yuk apa sih sebenarnya stres itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi diri sendiri gitu. Sebenarnya saya ini kenapa? Apa benar saya stres? Stres itu gejalanya apa saja dan bagaimana sih stres itu bisa terjadi dan sangat mengganggu? Gitu. Nah, untuk definisi stres di sini, jadi stres itu merupakan pengalaman emosional. Oke, jadi ini melibatkan emosi juga. Jadi ada emosional, nanti muncul emosi yang negatif yang terjadi ketika tuntutan pada seseorang itu lebih besar daripada kapasitas responnya. Ya, jadi stres juga suatu tekanan yang tidak direspon dengan tepat atau tidak baik, sehingga itu juga bisa mengganggu. Nah, stres itu juga nanti lama-kelamaan jika tidak diatasi dengan baik atau dengan tepat, itu juga nanti akan mengarah pada gangguan-gangguan psikologis yang lain. Nggak cuma gangguan psikologis aja, tapi juga gangguan secara fisiologis. Jadi gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan kita. Stres itu juga dengan berbagai macam reaksi ya, jadi masing-masing orang itu akan memiliki reaksi dan respon yang berbeda-beda. Kemudian sebagai reaksi-reaksi fisiologik dan psikologinya terus terjadi jika seseorang itu merepress atau menahan, menekan, jadi tidak bisa mengekspresikan apa yang dirasakan. Nah, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan antara tingkat tuntutan yang dibebankan kepada individu dan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan tersebut itu tadi. Yang mana mengharuskan seorang individu untuk merespon atau melakukan tindakan. Kan nggak mungkin ketika kita dihadapkan dengan masalah, terus kita cuma diam aja. Cuma mikir aja tapi tidak ada tindakan. Itu justru akan terus menimbun emosional yang negatif, kemudian akhirnya itu berdampak pada kondisi fisik dan psikis. Nah, kemudian stres juga merupakan suatu reaksi adaptif, yang mana di sini bersifat sangat individual. Jadi, setiap orang itu memiliki respon dan reaksi yang berbeda-beda. Nah, kemudian sehingga suatu stres bagi seseorang itu belum tentu sama tanggapannya bagi orang yang lain juga. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini stres itu adalah ketidakmampuan individu mengatasi ancaman. Ancaman ini bukan hanya datang dari luar, tapi juga bisa dari diri sendiri. Nah, itu timbulnya dari mana? Dari pikiran juga. Nah, jadi ancaman ini nantinya akan dihadapi oleh kondisi mental kita. Secara fisik, emosional, dan spiritual itu nanti akan dipengaruhi. Nah, jadi pada suatu saat dapat mempengaruhi keadaan fisik juga. Nanti timbulnya apa? Pusing, terus mungkin mudah lelah, kemudian mudah mengantuk, konsentrasi jadi terganggu, terus nafsu makan dan lain sebagainya. Itu nanti macam-macam gitu dampaknya. Nah, kita kenali juga nih stres kalian yang mana. Ayo, ada
stres akut, ada stres kronis. Jadi di sini ada pembagian apa stres ya. Jadi aduh aku stres akut nih. Stres akut itu yang seperti apa? Kemudian stresnya kronis. Waduh, aku kena penyakit kronis nih, kronisnya stres. Nah, itu yang seperti apa juga gitu. Jadi di sini kalau yang akut itu ada reaksi pada tubuh sebagai responnya. Jadi kalau stres akut itu misalnya ditandai dengan tubuh yang mulai gemetar, detak jantung itu yang mulai berdebar sangat kencang, dan itu akhirnya membuat tubuh menjadi lemah, tekanan darah juga bisa, yang darah tinggi bisa darah tinggi, yang darah rendah malah tambah pingsan nanti jadinya kan. Jadi itulah respon-respon stres yang akut. Nah kemudian kalau stres yang kronis itu ada ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau kronis ini efeknya bisa berkepanjangan dan bertahap. Itu tergantung dari masing-masing individu merespon dan mereaksinya ya. Terus kenapa sih kok bisa dikatakan ringan, sedang, dan berat? Jadi kalau stres yang ringan itu biasanya hanya bertahan beberapa menit dan masih dapat diatasi dengan baik gitu. Misalnya diatasinya secara teratur. Oh, ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan itu tidak membutuhkan pemikiran yang sangat dalam. Jadi masih bisa diatasi dan itu tidak mengganggu dan tidak berkepanjangan. Artinya kondisi itu datang, kemudian langsung dihadapi, selesai, sudah. Jadi stres itu akan hilang. Misalnya dalam pekerjaan rumah nih, wah hari ini saya mau cuci piring, mau masak, saya mau nyuci baju dan lain sebagainya. Oh saya harus mengantar adik ke sekolah. Oh saya harus pergi belanja, membantu ibu dan lain sebagainya. Itu adalah runtutan kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Nah ketika itu sudah dilakukan, itu selesai, maka stres juga akan selesai saat itu juga. Nah, kemudian kalau stresnya ada reaksi secara fisiologis. Jadi misalnya sampai ada yang sakit perut atau mungkin asam lambung naik nih, terus karena akhirnya makan tidak teratur, jadinya mah kambuh misalnya gitu. Kemudian ada otot yang tegang, kemudian mulai merasakan untuk sulit tidur karena kepikiran tugas kuliah yang belum selesai, banyak sekali numpuk-numpuk. Nah, pertanyaannya kenapa bisa menumpuk? Nah, itu kan dari masing-masing individu ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan tekanan-tekanan yang dihadapi itu tadi. Nah, bahkan kalau yang stres sedang ini juga bisa sampai tekanan darah juga meningkat. Nah, itu harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman yang masih muda ini nanti kena darah tinggi. Nanti nggak lama asam urat. Terus apalagi nanti urat sarafnya bisa putus-putus karena saking tegangnya otot-otot kalian. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian misal stres yang berat. Jadi kalau stres yang berat itu bisa ditandai dengan ini sudah mulai masuk tahap yang lebih tinggi ya. Jadi nanti ada kesedihan, nanti bisa menangis gitu karena aduh gimana nih tugas saya kok belum selesai, sedang besok dikumpulkan, aduh bagaimana ini ya deadline-nya sudah dekat, jadi tugas harus segera diselesaikan tapi saya masih belum melakukan apa-apa. Nah jadi karena terus memikirkan hal itu jadinya konsentrasi akan terganggu juga, kemudian jadinya mudah lelah dan mengalami kecemasan. Kecemasannya itu kalau ketika nanti saya telat mengumpulkan tugas tidak akan diterima, kemudian nilai saya akan jelek, mungkin saya akan terancam tidak lulus pada mata kuliah tersebut, dan lain sebagainya. Itu kecemasan yang mungkin timbul dari pikiran-pikiran individu itu tadi. Nah, dan akhirnya juga mempengaruhi pada aktivitas sehari-hari. Ya, itu stres yang akut dan kronis. Nah, dari sini kalian bisa mengidentifikasi sendiri nih, stres kalian itu sudah sampai yang pada tahap apa. Sudah akut, sudah kronis, yang ringan, sedang, atau berat. Oke, nanti bisa diidentifikasi sendiri di rumah ya. Nah,
kalau sudah mengalami stres, kamu pasti akan mengalami dampaknya. Dampaknya itu secara psikologis maupun perilaku. Nah, tadi yang secara fisiologis kurang lebih sudah dijelaskan ya. Nah, jadi yang secara psikologis di sini nanti emosi itu akan labil. Artinya mudah berubah-ubah. Jadi itu juga akan mempengaruhi mood. Jadi nanti gampang murung, itu juga bisa. Kemudian kurang percaya diri bahwa kayaknya saya nggak bisa deh menyelesaikan tugas ini. Aduh, yang lain sudah pada kelar, tapi saya kok belum melakukan apa-apa ya? Gimana ya ini? Dan itu mudah cemas. Kemudian muncul juga seperti frustasi. Jadi frustasi itu juga bisa lari ke depresi ya nantinya, makanya harus hati-hati karena saya ingatkan kalau awal mula itu bisa menyebabkan berbagai macam gangguan psikologis maupun mental ya, jadi harus hati-hati kalau sudah stres itu harus segera bisa ditangani. Nah, untuk direduksi lah, dikurangi. Kemudian kembali ke frustasi itu tadi. Frustasi itu kan kondisi di mana kita merasakan kekecewaan. Jadi kekecewaan karena ada ambisi yang tidak tercapai. Jadi dari kemampuan kita itu mungkin tidak bisa mencapai ambisi itu, sehingga kita merasa bahwa kita mengalami kegagalan. Nah, kemudian akhirnya muncul tekanan mental. Tekanan mental ini nanti individu itu mengalami keadaan di mana sepanjang dia melakukan kegiatan sehari-hari itu akan selalu mengalami ketegangan-ketegangan. Itu jadi membuat ya akhirnya mengganggu kehidupan sehari-hari kan. Nah, kemudian yang perilaku. Perilaku di sini ini adalah bentuk reaksi dari kondisi psikologis yang tadi. Jadi prestasi belajar nanti akan mulai menurun, kemudian mudah lupa atau penurunan daya ingat itu juga bisa karena kita terlalu sibuk memikirkan tekanan-tekanan itu tadi tanpa jalan keluar yang tepat. Nah, kemudian sulit mengambil keputusan, jadi masih bingung ini, bingung itu. Nah, untuk mengambil keputusan kita masih takut karena ada berbagai macam resiko yang mungkin tidak siap atau tidak berani dilakukan. Nah, kemudian akhirnya perilaku yang lain muncul itu bisa ceroboh, gerusah-gerusuh, bahasanya gerusah-gerusuh. Nah, kemudian ada reaksi juga perilaku yang menghindar, misalnya jadi nggak bolos kuliah atau bolos kerja ya bagi yang bekerja. Terus ya macam-macam untuk menghindar itu nanti kembali pada mekanisme pertahanan diri ya. Nanti kalau kita bahas itu akan panjang sekali, bisa sampai 2 hari mungkin. Ya, jadi membolos, tidak mengikuti perkuliahan atau akhirnya menyerah untuk tidak mengerjakan atau mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya kenapa kamu kok bisa stres? Pasti kan teman-teman pernah cerita nih sama temannya, aduh aku stres banget nih, tugasku banyak. Kenapa bisa stres? Nah, itu kita bisa kenali pemicunya dulu. Jadi stres itu muncul karena ada situasi atau kondisi yang penuh dengan tekanan. Di sini ada stresor, jadi stresor itu adalah pengalaman atau situasinya. Contohnya masalah pekerjaan, kemudian misalnya kita sedang butuh konsentrasi tapi kondisi lingkungan tidak mendukung, jadi ada kebisingan dan lain sebagainya. Kemudian ada duka dan kehilangan, terus tuntutan ekonomi, ketidakberdayaan, dan status sosial rendah. Jadi tuntutan ekonomi di masa pandemi saat ini kan pasti, ya saya rasa nggak cuma mahasiswa aja yang stres ya, semua orang mengalami stres. Karena pandemi ini akhirnya perekonomian juga jadi berpengaruh. Gitu. Akhirnya kita ada perasaan mengalami ketidakberdayaan dengan kondisi tersebut. Terus merasa bahwa status sosial saya menjadi berbeda, tidak sesuai dengan sebelumnya, seperti itu. Nah, faktor-faktor lain itu juga dapat berpengaruh terhadap stres. Jadi, seperti adanya penyakit, jadi ada yang sakit kok nggak sembuh-sembuh, misalnya, aduh gatel-gatel, lebih duran nggak sembuh-sembuh, terus langsung stres. Nah, lainnya gitu.
Terus ada pertentangan atau konflik. Ya, setiap kehidupan itu pasti akan ada konflik ya. Kemudian di keluarga dan lingkungan. Nah, jadi dalam beberapa variabel itu kondisi-kondisi dari individu itu akan mempengaruhi dari karakteristik kepribadiannya. Terus secara sosial kognitif juga hubungan dan lingkungan sosial itu juga akan berpengaruh. Jadi ada masalah, misalnya kemudian jadi nggak enakan, terus akhirnya mikir bagaimana mengembalikan kondisi tersebut. Nah, itu nanti akan berpengaruh juga dengan hubungan kita secara intrapersonal. Oke, jadi tidak semua dari stres itu akan berdampak yang sama atau mengganggu pada individu. Jadi itu tergantung dari bagaimana stresor itu mempengaruhi individu. Poin di sini yang bisa membedakan dampak dari stresor itu, jadi ada perbedaan secara fisiologis antar individu dalam sistem kardiovaskuler. Nah, kalau kita bicara ini, kita bicara tentang imun, hormon, nah, kekebalan tubuh dan sistem tubuh yang lainnya. Jadi cara orang, jadi ada yang mudah mengalami tekanan darah tinggi misalnya, atau ada orang yang mungkin mudah sangat lelah sehingga karena kekebalan tubuhnya yang rendah akhirnya tidak tahan pada kondisi tekanan tersebut. Nah, itu bisa mengalami gangguan secara fisiologis juga. Nah, faktor yang psikologis di sini ada sikap, emosi, kepribadian, persepsi terhadap stresor tadi. Jadi bagaimana cara kita menyikapi, kemudian emosi yang kita ekspresikan itu seperti apa, kemudian dari kepribadian kita. Kepribadian itu kan macam-macam ya, tipe-tipenya. Nah, ini kalau kita bahas tambah banyak lagi nanti. Nah, kemudian persepsi terhadap stresor. Jadi ada orang yang ya mungkin sebagian atau mungkin tidak semua orang akan beranggapan bahwa stresor yang muncul itu akan selalu berdampak buruk atau negatif gitu. Itu tergantung dari persepsi kita masing-masing. Nah, jadi bagaimana orang bertingkah laku atau merespon terhadap stresor itu. Nah, itu nanti kita akan bicara tentang coping stress. Nah, sebelum masuk coping stress, di sini ada sebuah bagan. Jadi seperti apa sih semuanya stres itu? Jadi respon stres. Di sini ada peristiwa atau stresor tadi, situasi. Kemudian ada penilaian yang nanti akan menentukan masing-masing individu bagaimana cara mengatasi stresnya. Yang pertama ada respon secara emosional, kemudian yang kedua ada respon secara fisiologis, dan respon perilaku. Nah, respon emosional itu ada yang positif, ada yang negatif. Emosi negatif apa saja? Sedih, marah, kecewa, nah yang seperti itu. Respon fisiologis itu nanti bisa muncul pusing, kemudian penkebalan juga bisa, akhirnya kan adanya sebagainya. Berikutnya apa tindakannya? Menangis, mungkin akan menghindar, akan membolos, misalnya seperti itu. Nah, jika stres sudah muncul, kita perlu mengelolanya nih. Ya, dengan manajemen stresnya. Jadi bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, kemudian emosi juga, dan rencana tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian juga bisa juga membuat jadwal pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan bagaimana sih cara menyelesaikan masalah? Jadi kalau sudah ada stresor, itu kan pasti menjadi konflik ya. Bagaimana caranya agar stresor itu bisa selesai dan hilang. Coping
kognitif maupun perilaku yang secara dilakukan untuk mengelola tuntutan penyebab stres tadi. Oke, jadi proses individu coping stres juga proses individu. Nah, ada dua macam coping. Di sini ada coping psikologis dan coping psikososial. Rasa ya, kita kembali ke yang berat, sedang, dan ringan tadi itu. Jadi yang mana yang mau kita pilih? Jadi seberapa berat ancaman yang dirasakan, jadi ada keefektifan strategi coping yang bisa digunakan yang mana. Nah, coping psikososial yaitu reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima atau dihadapi individu. Nah, gimana nih caranya memanajemen stres? Nah, jadi yang pertama, suaranya terputus. Oke, mengidentifikasi sumber stresnya dulu. Jadi kita mengenali dulu sumber stres kita itu apa, kemudian memilih strategi yang efektif. Itu ada dua cara, mengubah situasi atau mengubah reaksinya. Nah, jadi di sini karena terkadang sumber stres yang kita hadapi itu sebenarnya juga tanpa disadari gitu. Jadi dan kurang jelas. Makanya kita perlu mengidentifikasi sumber stresnya dengan baik ya, analisis yang baik. Kemudian strategi yang efektif untuk mengubah situasi itu kita bisa dari sumber masalahnya dulu. Jadi ada yang bisa dicegah sebelum stres itu datang. Oh, ada tugas nih. Oh, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jangan dibebankan pada itu adalah sesuatu yang mengancam. Tapi saya akan melakukan tugas ini sampai selesai, saya akan melakukan pekerjaan ini sampai selesai dan menikmati proses dari menyelesaikan tugas-tugas tersebut gitu. Jadi tidak ada mengeluh atau karena biasanya mahasiswa itu kebanyakan dikasih tugas sudah ngeluh duluan, belum dicoba sudah ngeluh duluan. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan tekanan sebenarnya. Nah, kemudian tidak semua hal situasi itu bisa diubah sebenarnya. Jadi misalnya kayak persiapan ujian. Kalian tahu kalian mau ujian. Kalian tahu kalian punya deadline untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dari deadline tersebut seharusnya kan kalian sudah punya persiapan untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian mengubah reaksi. Jadi kalau mengubah reaksi itu kita tidak mengubah reaksi itu kita mengubah reaksi kita terhadap sumber tersebut itu seperti apa? Misalnya positive thinking. Jadi memang tidak mudah sebenarnya untuk berpositive thinking gitu ya, karena sudah merasa terancam duluan nih gitu. Jadi kita harus berusaha untuk tetap positive thinking bahwa kita bisa melakukan hal tersebut, kita bisa menyelesaikan itu. Kemudian menerima situasi yang tidak menyenangkan itu juga tidak mudah. Nah, kemudian berdamai dengan kondisi, dan kemudian ada capaian yang diinginkan. Jadi dari capaian yang diinginkan itu menjadi motivasi sebenarnya untuk kita dapat menyelesaikan masalah itu sesuai dengan kemampuan gitu loh, disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, yang suka jalan-jalan, monggo jalan-jalan. Tapi jangan lupa 3M-nya ya. Hati-hati kalau jalan-jalan di luar. Nah, kemudian jangan kebanyakan jalan-jalan juga. Nanti kebanyakan piknik juga resiko juga. Nanti kena corona.
Nah, kemudian melakukan aktivitas menyenangkan itu juga bisa berhubungan dengan hobi. Kemudian kayak hidup sehat, misalnya olahraga. Ya, sekarang yang lagi tren kan sepeda ontel ya. Terus apa lagi? Ya, banyak hal-hal atau aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan sesuai dengan hobi sih. Masak ya nggak apa-apa, sambil masak, sambil cari inspirasi. Jadi jangan selalu dianggap semua itu berat dan kita merasa tidak mampu melakukannya. Nah, yang terakhir kita bisa melakukan relaksasi. Jadi relaksasi ini gunanya untuk menurunkan tekanan darah dan meregangkan otot-otot kita yang mungkin kaku akibat mungkin tidur yang salah, misalnya karena sulit tidur gitu, atau karena terlalu banyak berpikir sehingga menekan semua otot-otot tubuh kita. Nah, kita perlu relaksasi itu. Bisa dengan mendengarkan musik, olahraga, relaksasi otot, itu juga bisa mendengarkan musik-musik yang klasik, menenangkan diri. Nah, ini juga oke. Nah, ini salah satu contoh ya jadi stress management. Bentar. Oke, untuk memulai mengelola stres itu dimulai dengan senyum dulu ya. Kalau kita tersenyumnya juga harus tersenyum yang tulus, senyum yang memang dari hati. Jangan senyum itu kan sangat mudah sekali karena hanya menarik kedua sudut dari bibir. Jadi kalau yang senyumnya cuma sebelah, nah itu kelihatan banget tuh senyumnya nggak ikhlas. Jadi dimulai dengan senyuman, insya Allah semua akan dimudahkan. Nah, sebentar. Nah, oke, stres itu juga kita perlu hiburan ya. Jadi kita perlu mengekspresikan itu juga dengan tertawa, kemudian jalan, kemudian mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Nah, ini ada, jadi lakukan 4A ini. Jadi avoid yang berarti menghindari pemicu stresnya. Kemudian, menghindari di sini bukan berarti kalau ada tugas dikerjakan ya, itu berbeda. Itu bukan menghindari pemicu stres, tapi itu menyerah sebelum berperang. Nah, kemudian alter berarti mengganti respon yang buruk saat menghadapi stres dengan respon yang baik. Artinya kita melakukan itu menghadapi stres itu menikmati sumber stresnya tadi dengan sukacita bahwa kita mampu dan bisa menyelesaikan itu. Kemudian yang ketiga accept, jadi berarti menerima keadaan yang ada. Jadi kebanyakan anak muda zaman sekarang itu kan lari dari kenyataan ya, karena tidak bisa menerima keadaan. Ya, kemudian adaptif. Jadi berarti tanggap, menyesuaikan keadaan sekitar yang dapat menyebabkan stres. Jadi stresor itu juga bisa menjadi sumber belajar kita dalam mengembangkan diri bagaimana cara beradaptasi. Jadi karena kondisi dulu kita mungkin sekolah, dengan kita kuliah, dengan kita bekerja, dengan kita nanti berumah tangga dan seterusnya, itu akan berbeda-beda. Jadi sebenarnya stresor-stresor yang dialami itu bisa menjadi pembelajaran dalam pengembangan diri kita dalam menyesuaikan diri pada keadaan seperti itu. Nah, jangan lagi berkata aku harus bisa, aku tidak boleh gagal gitu. Ya, itu motivasi yang bagus, tapi artinya kita harus menyesuaikan juga dengan kemampuan kita. Karena kadang kata-kata aku harus atau tidak boleh
itu akan menjadi ambisi yang akhirnya menekan diri kita sendiri. Bahwa kita tahu kemampuan kita seperti apa, tapi kita memaksakan diri, itu juga tidak baik. Nah, bagaimana jika diganti dengan aku akan berusaha dan bila hasilnya belum sesuai dengan harapan, maka aku akan mencobanya lagi. Ini lebih baik. Gitu. Jadi, karena kalau sudah terpatok pada aku harus atau tidak boleh, ketika ambisi itu tidak tercapai, akhirnya akan muncul kekecewaan, hilang harapan, kemudian mengalami ketidakberdayaan atau putus asa. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kita akan sama-sama ganti dengan kata-kata aku akan berusaha dan bila hasilnya belum sesuai dengan harapan, maka akan mencobanya lagi. Gitu. Jadi tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Seperti itulah mungkin. Ya, oke. Materi sudah cukup. Kembalikan pada moderator. Ada yang bertanya, monggo. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya, Bu. Mengenai kita kan juga sebagai mahasiswa, apalagi anak muda dan lebih banyak pesimisnya seperti itu kan ya, Bu. Jadi seperti mantra ini yang tadi jenengan katakan, kalau aku harus berusaha, aku akan mencoba. Jadi jangan pesimis, kita harus optimis. Baik, oke, terima kasih untuk Bu Walda. Di sini saya akan mencoba mengambil beberapa catatan penting dari tadi. Kita sudah mengetahui apa itu stres, lalu kita ada di kategori stres yang mana, akut ataukah kronis. Kronis itu ringan, sedang, berat. Lalu kita mengetahui penyebab-penyebab stres, dan jika stres sudah muncul, jangan dibuat hal itu mengancam. Jadi harus damai dengan kondisi, melakukan hal yang menyenangkan, seperti yang tadi Bu Walda katakan, kita ada di musim pandemi, jadi banyak orang-orang yang menjalankan hobinya seperti bersepeda, lalu sekarang kan musim tanaman-tanaman, orang-orang berkebun, jadi itu bisa untuk merelaksasi kita untuk agar tidak terlalu stres. Oke, saya akan membuka pertanyaan. Bagi para peserta, saya akan membuka pertanyaan, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang ingin bertanya, silahkan klik hand raise atau bisa diketik di kolom komentar. Dan cukup menarik, tadi sudah banyak yang hand raise padahal sesi pertanyaan belum dibuka. Baik. Dan sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Maka dipersilakan oleh peserta. Monggo yang ingin bertanya, silakan. Ayo yang stres. Yang stres. Bertanya. Atau mungkin ada yang punya tips dan trik menghadapi stres. Oh baik, iya boleh. Kita sharing-sharing di sini. Oke, monggo di-sharingkan juga nggak apa-apa. Di sini di kolom komentar sudah ada 2 pertanyaan. Baik, saya akan membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Hendy Setiawan. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Mohon izin bertanya terkait 2 hal. Yang pertama, apakah stres akut itu sama dengan psikosomatis? Lalu yang kedua, apa yang membedakan coping stres dengan resiliensi diri? Lalu yang kita tampung dulu ya Bu pertanyaannya. Langsung dijawab atau? Kita tampung saja dulu, jadi langsung merangkap semuanya. Oke. Ya, baik. Lalu pertanyaan yang kedua dari Rizka Septianingrum. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana menghadapi rasa cemas berlebihan? Oke. Lalu untuk yang terakhir, yang ketiga, dari Dendi Andriana Cianjur. Langsung saja ya saya bacakan pertanyaannya. Adakah perbedaan gejala antara stres pada wanita dan laki-laki? Baik. Cukup 3 dulu, Bu.
silakan untuk Bu Walda. Oke. Saya Sampai mana berikan. tadi? Ya, ini saya sambil baca di kolom chat ya. Ada 1, 2. Oh, tiga dulu ya? Iya, 3 dulu. Untuk yang pertama tadi, stres akut itu Oke. sama dengan psikomatis enggak? Terus lalu membedakan coping stres dengan resiliensi diri. Oke, ya. Kan saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apakah stres akut itu sama dengan psikosomatis? Ya, di sini berbeda ya. Artinya, kalau psikosomatis itu sudah masuk pada tahap gangguan mental gitu. Jadi, psikosomatis itu kan bertahap. Artinya kalau stres ini berkelanjutan dan itu berlangsung terus-menerus sampai beberapa waktu, itu bisa menyebabkan psikosomatis. Jadi salah satu penyebab dari psikosomatis itu bisa juga berasal dari stres. Jadi beda ya, kalau sudah psikosomatis itu sudah pada gangguan. Artinya kalau stres ini masih dalam ruang yang masih bisa diatasi gitu loh. Stres akut itu kan ya itu tadi tahap-tahapnya. Kenapa stres akut nggak sama psikosomatis? Karena berawal dari stres yang terus bertahap sampai stres yang akut. Nah, itulah yang nanti akan muncul gejala-gejala gangguan psikosomatis. Nggak cuma psikosomatis, depresi itu juga bisa. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kemudian apa yang membedakan coping dengan resiliensi? Jadi coping di sini ini kan strategi kalau resiliensi ini kan sudah pada tahap yang lebih jauh, yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi ada kemampuan secara mental atau secara emosional untuk menghadapi krisis. Jadi jangan sampai stres kita itu membuat kondisi kita sangat krisisnya, kita jadi menghindari kita diri, kemudian kita jadi menghindari lingkungan sosial, misalnya menarik diri. Nah, itu kan sudah ada ruang lingkup putus asa gitu. Resiliensi diri untuk mengembalikan kondisi kita pada kondisi yang sebelumnya gitu. Sebelumnya terjadinya stres, sebelum terjadinya stres yang akut atau kronis tadi. Gitu ya. Semoga bisa bantu jawaban saya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, oke. Ya, ini ada pertanyaan kedua yang bagaimana menghadapi rasa cemas ya. Iya, Bu. Bagaimana menghadapi rasa cemas? Oke, ini sebenarnya kecemasan itu kan berasal atau berawal dari pikiran kita ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang irasional yang akhirnya menyebabkan kita merasa terancam, muncul kecemasan. Nah, kalau kecemasan itu yang seperti apa? Jadi kecemasan itu ditandai dengan misalnya tadi ada tekanan darah yang meningkat, jadi mudah berdebar, mudah gemetar, mudah berkeringat, kemudian ada rasa takut, merasa terancam, ingin menghindar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi rasa cemas itu tadi? Ya, yang paling awal kita coba untuk berpikiran positif dulu ya. Artinya mencegah pikiran-pikiran irasional itu menjadi keyakinan. Jadi kadang cemas itu muncul karena pikiran irasional itu yang kita benarkan gitu. Artinya kita masih bisa memilah-milah antara boleh untuk zon itu boleh, tapi seuzon itu jangan terus langsung diyakini gitu. Jadi harus diseimbangkan juga dengan pikiran yang positif dulu gitu loh. Jadi kalau positif kalau negatif seperti ini. Untuk memikirkan sesuatu yang sifatnya irasional itu juga mungkin baik untuk mengantisipasi ya, bukan terus akhirnya menjadi sumber ketakutan kita. Jadi jangan sampai menjadi sumber ketakutan.
ketakutan. Gitu. Artinya kita harus seimbangkan juga dengan pikiran-pikiran yang rasional juga, seperti itu. Oke, semoga itu juga bisa membantu jawabannya. Pertanyaan ketiga. Tadi yang ketiga, apakah ada perbedaan stres antara wanita sama laki-laki? Oke, kalau kita bicara gender ini ya, cara mengatasi stres pada wanita dan laki-laki itu secara umum sebenarnya sama saja. Hanya saja cara mereka menerima, menangkap, dan meresponnya itu berbeda-beda. Karena begini, kalau kita kembali pada laki-laki atau perempuan, kita bicara pada sistem kerja otak. Jadi otak kita kan ada dua bagian, ya kanan dan bagian kiri. Nah, di mana bagian kanan itu adalah sumber kreatif, bagian kiri itu adalah sumber intelijensi atau kecerdasan. Jadi kalau anak, kita bicara dari usia perkembangan ya. Jadi kalau anak laki-laki itu dulu yang bekerja itu adalah otak kanannya dulu. Sedangkan anak perempuan yang bekerja adalah otak kirinya dulu. Tuh, makanya kebanyakan kok bayi yang ngomongnya duluan baru jalan misalnya gitu. Atau anak laki-laki baru bisa jalan duluan baru bisa ngomong dan sebaliknya seperti itu. Nah, jadi ketika perkembangan itu lambat laun bertambah, sistem kerja otak itu juga akan pasti berkembang. Jadi anak perempuan itu nanti sistem kerja otaknya akan lebih banyak ke kanan, sedangkan anak laki-laki akan lebih banyak bekerja pada yang kiri. Nah, itulah kenapa yang membedakan wanita dan laki-laki atau wanita dan pria, wanita laki. Jadi berbeda cara mengatasinya. Jadi si perempuan atau si wanita ini akan lebih banyak menggunakan perasaan, akan lebih banyak menggunakan emosinya, gitu. Sedangkan laki-laki itu akan lebih banyak menggunakan tindakannya. Makanya kenapa banyak perempuan dewasa itu yang terlalu mudah untuk baper ya. Nah itu, jadi tapi tidak memungkinkan juga laki-laki itu juga akan mudah terserang stres. Sangat lebih mudah daripada perempuan. Tapi seorang laki-laki itu lebih bisa cepat tanggap dalam menyelesaikan sumber stresnya daripada perempuan. Jadi makanya kenapa angka bunuh diri itu banyak terjadi pada laki-laki juga gitu loh. Jadi ya pada perempuan juga bisa. Jadi ketika perempuan mengalami stres itu akan lama, ritmenya akan lama, terus berlanjut, ya bapernya kelamaan, dan akhirnya nggak selesai. Kalau laki-laki itu kan lebih cepat tanggap, gitu. Artinya dia tidak mau terus-menerus larut dalam stresnya itu tadi. Nah, itu yang membedakan gejala stres pada wanita dan laki-laki dan cara menyikapinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Masih lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita buka satu kali sesi pertanyaan lagi ya Bu ya. Karena ini juga sudah jam 10. Maka ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Oke. Ini kita ambil 3 lagi ya Bu ya. Oke, baik. Tadi 1, sekarang 3. Soalnya ini 1 tapi beranak pinak Bu pertanyaannya. Baik, saya bacakan dulu. Izin bertanya. Yang pertama itu untuk dikaji penelitian kualitatif stres mahasiswa pada kuliah daring online sebaiknya tentang gambaran stresnya atau coping stress. Jika coping stress dapat menggunakan teori dari siapa yang valid untuk kondisi pandemi gini. Lalu yang kedua, saya kalau tiap kali dipanggil oleh atasan saat bekerja untuk masuk ke ruangannya, saya tidak nyaman dan risih. Apakah saya mengalami stres? Lalu yang terakhir, karena saya mengalami stres karena saya mengalami bad mood setelah keluar dari ruangannya. Terima kasih. Ini yang pertama, kok ini sinyalnya terputus.
Oh, terputus. Tes. Perlu saya ulangi, Bu? Tes. Host, Mbak host, ini suaranya Tes. terputus, jadi tidak jelas pertanyaan mana yang mau dijawab. Tes, tes. Apakah sudah jelas, Bu? Suaranya pedot-pedot. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Maaf karena ada kendala, ini mau saya ambil alih. Oke, silakan. Oke, pertanyaan yang ini datang, pertanyaannya ini datang dari 36 Bioscience ya, siapa namanya? Ya, untuk dikaji penelitian kualitatif stres mahasiswa pada kuliah daring online, sebaiknya tentang gambaran stresnya atau coping stress. Jika coping stress dapat menggunakan teori dari siapa yang valid untuk kondisi pandemi kini. Satu-satu dulu, Bu. Atau bagaimana? Kemudian yang kedua, ada masih tetap penanya yang sama. Nomor 2, saya kalau tiap kali dipanggil oleh atasan, saya akan bekerja. Ya, apakah masih terputus? Halo, halo. Ya. Maaf, apakah masih terputus? Iya. Ya, pertanyaan kedua ya. Kalau tiap kali dipanggil oleh atasan saat bekerja untuk masuk ke ruangannya, saya tidak nyaman dan risih. Apakah saya mengalami stres? Karena saya mengalami bad mood setelah keluar dari ruangannya. Terima kasih. Itu Bu, dua pertanyaan dari orang yang sama ya. Nah, ini Masnya bertanya kalau dari atasannya. Oke. Ini saya rasa satu orang sudah mewakili 3 pertanyaan ini. Pertanyaannya beranak ternyata. Sebentar sambil saya baca ya. Untuk dikaji penelitian kualitatif stres mahasiswa pada kuliah daring online sebaiknya. Nah, ini mahasiswa yang mau skripsi ini sepertinya ya. Sebaiknya tentang gambaran stresnya atau coping stress. Jika coping stress dapat menggunakan teori dari siapa yang valid untuk kondisi pandemi gini. Nah, ini mau konsultasi skripsi kelihatannya Bu, stres nih. Waduh, saya sudah bukan dosen pembimbing skripsi lagi nih. Oke, jadi saya bantu menjawab, tapi selebihnya nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing skripsinya aja ya. Jadi untuk kajian penelitian kualitatif tentang stres ini sangat banyak sekali. Jadi saran saya lebih banyak membaca tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Nanti dari penelitian-penelitian sebelumnya itu ini siapa namanya ya? Pio. Oke, jadi penelitian sebelumnya itu nanti akan menemukan gap atau masalah apa saja sih yang mungkin masih sering muncul dan masih perlu untuk dikaji ulang seperti itu. Jadi kalau sinyalnya pedot-pedot, Rek. Halo, everybody.
You can hear? Suaranya terlalu kecil, Bu. Halo, suara saya jelas ya? Ya, Sudah, Bu, sudah. Sudah kembali, Bu. Jelas sekali, Bu. Oke. Ini tiba-tiba kok reconnecting. Aduh, mana tadi pertanyaannya hilang. Oke, kalau tentang gambaran stres itu kan ya kurang lebih masih secara umum masih sama gitu ya. Suara saya jelas? Jelas. Jelas, Sudah, Bu. Bu. Yang jawab jelas, Bu, ya cuma itu aja kayaknya, yang lain udah nggak jelas. Berarti semua saya batu, Bu. Ya, oke. Untuk coping, ya melanjutkan pertanyaan yang tadi, saran saya dibaca-baca dulu aja untuk pendahulunya, nanti akan ketemu gap yang memang masih perlu dibahas atau dikaji lebih lanjut ya. Coping stress itu nantinya siapa akan tergantung dari temuan masalahnya, gitu ya. Jadi jangan tanya teorinya sama saya karena teori psikologi itu banyak sekali. Saya mungkin juga lupa. Terus, nah ini saya kalau tiap kali dipanggil oleh atasan saya bekerja untuk masuk ke ruangannya, saya tidak nyaman dan nah ini bisa dikenal ini penyebab tidak nyaman dan risihnya itu apa? Apakah pengalaman sebelumnya yang tidak menyenangkan? Ini sepertinya Zoom-nya sudah mulai stres. Iya. Halo? Sinyalnya sepertinya Mbak ikut Mimi? stres, Bu. Putus-putus. Iya, ini kenapa ya? Stres Bu, tertekan sudah. Oh lah, ini yang tertekan sinyalnya apa audiensnya nih udah pada Enggak stres? Bu, kalau audiensnya saya Sinyalnya ikut stres ini Bu, sinyalnya. Oh gitu, sinyalnya ikut stres. Jangan-jangan saya sumber stresnya sinyal. Oke, jadi tadi ya, kenali dulu ya kenapa kok bisa tidak nyaman dan risih itu tadi. Jadi belum tentu itu belum tentu itu bisa disebut dengan stres. Karena di sini kan kita bukan menghadapi tekanan ya, tapi karena ada perasaan nyaman dan perasaan tidak nyaman dan risih ini tadi. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Tolong diidentifikasi kenapa merasa tidak nyaman dan risihnya. Nah, kemudian dicari kira-kira itu sesuai dengan jenis stres yang mana yang seperti itu. Nah, karena saya mengalami bad mood setelah keluar dari ruangannya, terima kasih. Nah, ini kayaknya habis dimarahin ini, makanya dia bad mood. Berarti penyebabnya karena dimarahin. Mungkin saja karena atasannya suka marah-marah, jadi dia sudah mulai tidak nyaman. Wah, mau dimarahin nih. Wah, mau dimarahin. Lebih ke tekanan, Bu. Iya, itu tekanan kerja. Jadi saya rasa itu belum sampai pada stres ya. Artinya mungkin ada gejala kecemasan dan merasa takut dimarahin, takut diomelin, takut dikasih tugas banyak. Nah, udah ketakutan duluan deh. Baru nanti stres ketika dapat tugasnya. Kalau cuma dimarahin aja, keluar bad mood selesai. Nggak ada tugas, jadi nggak stres gitu ya. Nah, kemudian saya mau bertanya bagaimana merubah mindset. Nah, itu tadi sekalian sudah saya jelaskan ya. Kemudian pertanyaan terakhir apa? Sudah Bu, tadi hanya yang dari Pio satu kan sudah ada beberapa pertanyaan. Cukup. Oke, cukup ya. Ya, yang cukup. lain mohon maaf tidak bisa dijawab semua. Ya, mohon maaf. Iya, nanti tanya sama moderatornya aja atau sama Mbak Mimin.
Mana Mbak Miminnya? Kenapa saya, Bu? Oke, sudah? Sudah. Baik. Ya, semoga jawaban saya bisa membantu dan sedikit memuaskan. Iya, Bu. Jadi di sini Ya, saya kita kembalikan bisa. pada moderator. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Baik. Di sini bisa kita garis bawahi bahwa kita juga harus mengetahui simptom-simptom atau gejala-gejala dari stres. Jangan hanya kita bad mood lalu dikatakan kita ini stres, tidak bisa seperti itu karena ada kriteria dari stres itu sendiri. Lalu ketika kita mengalami gejala dari stres tersebut, jangan buat hal itu sesuatu yang mengancam. Karena mungkin kita akan mendatangkan hal-hal pemikiran negatif, maka harusnya kita positive thinking. Itu yang harus dijaga, positive thinking. Jadi saya mau menggunakan tadi saya rasa itu adalah mantra yang bagus dari Bu Walda, bahwa kita jangan mengatakan aku harus atau tidak boleh. Jadi harus optimis dengan aku harus berusaha dan aku harus mencoba. Itu sebuah optimis yang sangat membantu untuk kita ucapkan setiap hari ketika kita mengalami mungkin bukan hanya belum stres ya, tekanan yang menekan kita seperti tugas, pekerjaan, bahkan situasi sekarang yaitu pandemi. Jadi kita harus menjaga kesehatan psikis dan kesehatan kita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan di sini saya sebagai moderator Yuyuk Masaro mengundurkan diri juga. Lalu akan saya berikan kepada diri dari apa? host. Mengundurkan diri dari Oh ya, maaf memotong sebentar. Oh iya, monggo Bu. Sebelum sesi ini ditutup, saya minta di screenshot untuk semua peserta dan silakan tersenyum dengan selega-leganya, dengan setulus-tulusnya. Nanti akan saya lihat mana yang senyumnya memang tulus, mana yang senyumnya senyum masih stres. Mana yang Bu, yang bebas stres, Bu. Kita cari senyum terhebat untuk bebas stres. Ya, oke. Oleh karena Ini bukan itu dimohon ya. untuk para peserta menyalakan kameranya atau on cam. Mari kita tunjukkan senyum bebas stres. Ya, senyum bebas stres. Ini salam bebas stres sekarang ya. Oke. Kasih kode dong, dihitung 1, 2, 3, dor gitu. Nah, saya ambil alih ya semuanya. Kita hitung rame-rame. Senyum bebas tugas ya. 1, 2, 3, senyum. Sepertinya ulang satu kali lagi, Bu. Webinar ini banyak yang senyum sumringah, Bu. Menemukan sebuah pencerahan. Baguslah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Yang dikirim link apa, Ibu? Baik. Oleh karena itu saya kembalikan kepada hostnya yaitu Ibu Min Suryani untuk menutup acara webinar pagi hari ini, dan semoga dari webinar ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahkan juga menemukan cara-cara untuk mengatasi stres atau tekanan pekerjaan, tekanan tugas, dan tekanan lainnya. Baik. Terima kasih. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Mbak Yuyuk Masaro yang telah bersedia untuk menjadi moderator acara ini. Untuk sebelum acara ini diakhiri, saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi post testnya kita
yang sudah dikirim ke grup WA ya, biar kita tahu manfaat dari webinar ini yang akan kita rasakan. Masih stres atau enggak ya? Atau kita udah senyum nih, udah habis stresnya, atau masih sedikit ya kita hilangkan lah. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wardah selaku pemateri, juga seluruh partisipan untuk webinar pada pagi hari ini. Akhir kata, menurut saya nikmati tugas yang ada, enjoy it, life must go on ya. Saya Mimin Suryani Hidup terus undur berjalan. diri. Yes, life must go on ya. Saya Mimin Suryani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam stres, salam stres. Sekarang salam senyum nih. Salam sertifikat. Terima kasih Salam, para Bu. peserta. Oh iya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, ya. Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama semuanya. Mohon maaf Sampai ya, jumpa tadi ada lagi. salah. Ya, jangan stres ya. Maaf keganggu sinyal. Bu Yara ini, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semua peserta yang mengikutinya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Ye. Fitri Erika. Setan. Prestasi. Jumat. Buyar. Jumatan. Apa. Yuk, Jumatan yuk. Bisa. Wes, Mas, Buyar, Jumatan. Musik. Bang Oki. Ini Bang Oki, Bang. Kok atas nama Adnan Fajar ya? Assalamualaikum warahmatullahi Ayo, yang kenal boleh ngobrol. Yuk bisa yuk. Sing kenal oleh ngobrol, sing lanang Jumatan. Apa sih itu sih ngomong? Anak Nira semua ya. Badar yang Madura kena. Enggak bisa bahasa. Kartu ujianmu San. Bukan San, kartu ujianmu San. Mari diketok. Aku seneng delok ini. Gondol. Mas Bindi, cukup lho kartu. Duh, cukup dewe ta? Nyapa? Ngono Sembrono. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Alan nilai Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gak bisa. Dan nilai ini tata nadi nih. Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nih. Ya, kita sekarang. Oh, banyak sekali UN. Dan, oi,
Ya, terima Apa kasih. Jaga tuh, Dara. Yang dari luar Unira, ada yang dari UN, dari mana lagi? Iya. Saya ini dari luar Unira, dari UB. Salam semua dari Unikba. Mas Universitas Ahmad Kamarul Huda. dari UB ya, jurusan apa Mas? Iya, Unira banget. Udah, yuk bersemangat. Salam sahabat-sahabat di Unikba. Iya. Main-main ke kampus UB nanti. Oh, boleh. Saya sering ke UB kok, Mas. Ya. Anu, terep. Delok iki lho sing 36. Yo.